Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini tentu balik dengan apa ya, Mikey Ball tentunya. Udah kayak hampir seminggu gua nggak bikin konten dan ya sekarang ini kan ya memang Euro udah lewat. Apa ya, kompetisi apa ya, antar negara itu juga kebanyakan udah selesai, kecuali ya Gold Cup yang which is itu gua ya lu nggak usah ikutin lah. Apa ya, emang ujung-ujungnya tuh pasti Amerika lawan Meksiko. Gue udah yakin banget sih bakal terjadi gitu. Jadi ya kita lewatin aja debat. Here we are, kita ada apa ya, update transfer ya. Sebenarnya gue udah ngikutin beberapa transfer yang udah terjadi gitu ya. Contoh, cuma emang gue ini aja, kemarin masih gempita di Euro, jadi ya gue coba ini dulu lah, gue coba konsen di Euro dulu. Oke, kayak contoh Memphis Depay yang akhirnya ke Barcelona, which is ya dengan harga bahkan gratis ya, gue bilang ya itu cukup bagus sih buat gue. Bahwa Barca ini kan butuh apa ya, butuh striker haus gol gitu loh, karena satu musim itu bener gak ada striker murni yang bisa cetak gol di depan kotak penalti. Itu jadi PR banget sih untuk apa ya, Barca di musim lalu. Jadi ya menurut gua it's a good cop for FC Barcelona sendiri buat gua, karena ya gratis cuy. Gila, lu dapat striker gratis gitu ya, dengan kualitas yang ya menurut gue cukup oke lah gitu. Dan plus juga Aguero masuk ke Barca itu juga menambah lah, menambah apa ya, opsi lah untuk gue buat Barcelona uh, dalam memilih striker ya, karena juga si Memphis Depay ini kan bisa main di sayap kiri juga gitu. Terus hmm, Barcelona juga udah kayak beli Emerson contoh, sama Eric Garcia juga, yang mereka sudah lama, yang sebenarnya udah lama gitu mereka incer. Bahkan udah udah ada kata sepakat sebelum apa ya, paperworksnya keluar. Jadi ya apa ya, ini berita yang cukup bagus ya buat Barcelona sampai detik ini ya, dengan transfer yang ada gitu. Karena ya sebenarnya masih ada lanjutannya lagi, cuman ya apa ya, gue tentu sebagai fans FC Barcelona gue ikutin dulu lah perkembangannya kayak gimana gitu loh, untuk apa ya, terutama untuk merombak satu squad itu. Karena ya gue harus akuin Barcelona itu satu squad itu rata-rata aduh pemainnya tuh gak cocok dengan bukan gak cocok, kayak nggak apa ya, nggak adaptif dengan sistem yang udah diterapkan gitu. Kayak contoh Griezmann gitu, sama Griezmann, Sergio Roberto lagi. Aduh, Sergio Roberto tuh bener-bener deh. Bahkan kabar apa ya? Dan ini apa ya? Membuat Barca kan memang mesti apa ya? Harus muter otak kadang-kadang kan, dengan kondisi keuangan mereka yang enggak gitu bagus. Bahkan mereka harus menutup utangnya selama 15 tahun. Apa ya, membayar utang mereka terhadap klub dengan meminjam uang ke, kalau nggak salah, ke JP Morgan kalau nggak salah, untuk dibayar selama 15 tahun dari apa ya, dari yang gue baca gitu. Dan kabar terakhir bahwa si Griezmann ini akan diswap sama Saul dari Atletico Madrid. Nah, sebenarnya kalau gue lihat dari si siapa ya, Fabrizio Romano, swap ini sebenarnya apa ya, barter ini, trade ini sebenarnya udah ada perbincangan lah. Cuman yang terakhir gue lihat di sini, uh, bentar, belum apa ya, belum ada lanjutan lagi sih buat swap ini, karena masing-masing masih apa ya, masih ngehold lah, masih coba untuk di ini dulu lah, untuk ditunda dulu buat sementara waktu. Cuman kalau gua apa ya, untuk gua ya,
pertukaran ini malah bagus buat gue sendiri, karena Barca ini kan butuh apa ya, butuh pemain tengah yang cukup bagus gitu loh. Di sisi lain juga mereka udah berhasil lah apa ya, memberikan improvisasi dan juga apa ya, gue bisa bilang tuh kayak meningkatkan lah taraf kualitas dari masing-masing lini gitu loh. Mulai dari penyerang dan juga di lini belakang tuh udah oke. Cuman lini tengah doang nih yang agak repot, karena kan ya gue bisa akuin kayak kualitasnya Ricky Puig main tuh main tuh semaunya sendiri gitu loh, gue gak ngerti gitu. Terus sama apa ya, ada masalah juga dengan Ilaik Moriba ini yang apa ya, masih kekeh gak, belum mau untuk bicarain kontraknya, dan udah apa ya, terakhir udah diancem kalau lu sampai nggak tanda tangan kontrak juga, nggak ada niatan untuk nanda tanganin kontrak, lu mainnya di Barca B ya, which means ya lu kehilangan kesempatan lagi untuk apa ya, untuk mengembangkan potensi lu gitu loh. Padahal sebenarnya Ilaix Moriba ini cukup bagus, cuman Ricky Puig ini tolonglah ya, sesuaikanlah dengan apa ya, dengan kapasitas lu gitu loh. Jangan terlalu asal gitu. Kalau dari apa ya, dari yang gue tonton ya, dari yang gue amati gitu loh, dari Ricky Puig ini. But then kalau misalkan barter ini berhasil, menurut gua sih ini bakal win-win solution sih, karena apa ya, Atleti ini kan juga gue lihat dari apa ya, ada kekurangan lah di lini depan gitu. Jadi apa ya, pertukaran ini tuh justru apa ya, menguntungkan kedua belah pihak, karena mereka masing-masing bisa apa ya, menutupi kekurangan mereka yang ada, berhasil untuk apa ya, mengisi lini-lini yang perlu untuk dikembangkan lebih jauh lagi, untuk dimatangkan lagi. Jadi kalau gue sih berharap swap ini atau trade ini berhasil sih dalam dalam waktu yang ya sesuai lah dengan tingkat transfernya sendiri gitu. So ya kita tunggu nanti beritanya kayak gimana dari si Fabrizio Romano. Kalau udah ada perkembangan lebih jauh sih, menurut gua biasanya lah 70 sampai 85% udah hampir pasti bisa dipercaya lah apa ya, perkembangan beritanya. Bahkan kalau udah yang mau setuju tuh itu udah hampir pasti mau sih, kalau yang apa ya, yang gua observe ya. Terus ada lagi Locatelli. Nah, Locatelli ini dikabarkan akan berlabuh di Juventus dari Sassuolo. Nah, sebenarnya ada satu tim lagi yang mau, yaitu Arsenal. Tapi Juventus ini gua rasa lebih cepet untuk buka penawaran dengan pinjaman, dengan apa ya, meminjam dia setahun untuk apa ya, untuk membelinya di musim berikutnya 30 juta. Nah, cuman ini Sassuolo akhirnya apa ya, menolak karena mereka mintanya 40 juta. Dan yang terakhir diberitakan, Arsenal bisa bayar dengan harga 40 juta ini gitu. Jadi masih jadi tanda tanya sih sebenarnya untuk gue coba lihat lagi, gue pantau dulu beritanya untuk si Locatelli ini. Ya, jadi masih ada perbincangan sih sebenarnya. Tapi di sisi Locatelli-nya, dia lebih menginginkan dirinya masuk ke Juventus. But ya gue sih merasa bahwa apa ya, Sassuolo ini juga apa ya, butuh apa ya, butuh dana lah yang lebih baik gitu loh. Maksudnya kalau ada yang bisa bayar lebih ya udah masuk ke sana gitu. Cuman ya nggak tahu lagi, itu tergantung lagi kalau gue sih bilang tergantung ke pemainnya sendiri. Dan ya
kemungkinan sih kalau keinginan Locatelli mau ke Juventus sih kemungkinan besar bisa aja ke Juventus, cuman ya gue nggak tahu lagi sih nanti kayak gimana. Bahkan The Guardian, ini sumber yang gue baca, di retweet sama si Fabrizio Romano, dibilang bahwa ya kemungkinan besar Juventus bisa ngalahin Arsenal untuk ambil Locatelli. Ini terakhir yang bisa gue bisa gue ceritain ya sini. Terus ada lagi siapa ya, Brahim Diaz. Akhirnya Brahim Diaz sama si gue nggak tahu nih siapa nih, Fode Ballo-Touré akhirnya ke AC Milan. Nah, gue sih pengen bicarain dari AS si Fode Ballo-Touré ini dari AS Monaco. Nah, gue juga kurang tahu sih ini pemain siapa karena gue nggak terlalu ngikutin Liga Prancis secara utuh ya. Tapi gue pengen ngomong ke Brahim Diaznya. Nah, menurut gue sih AC Milan cukup pinter dalam memenuhi kebutuhan skuadnya mereka, karena ya kalau gue lihat sih dari permainannya, Brahim Diaz ini bisa lah untuk kurang lebih menggantikan peran si Hakan Çalhanoğlu yang pindah ke Inter Milan, rivalnya. uh, wal apa ya untuk mengisi posisi gelandang serang. Dan menurut gue sih selama dia dimainkan sih cukup berhasil ya si Brahim Diaz ini di squad AC Milan. Cuman si Pioli ini harus tahu bahwa Brahim Diaz ini tipenya adalah bukan klasik number 10, infiltrator lah, bisa lebih ke infiltrator ketimbang playmaker kayak kayak si Çalhanoğlu. Jadi menurut gua ada plus minus ya sih sebenarnya dari di balik permanennya si Brahim Diaz, bahwa kekurangannya adalah lu mesti punya satu pemain yang pemain yang posisinya gelandang sentral yang bisa memberikan umpan atau passing gitu loh. Karena ya tipe Brahim Diaz ini kan destroyer, bukan destroyer, gue bilang tadi infiltrator lah, bisa gue bilang tipe-tipenya kayak kurang lebih kayak siapa ya, kayak Mason Mount lah gue bilang. Cuman ya levelnya Serie A lah ya, lu tahu sendiri lah kayak gimana gitu. Cuman untuk AC Milan sendiri sih menurut gue cukup bagus ya, karena bisa menambah daya gedor untuk lini serangnya juga, dan bisa membantu lah pas penyerang mereka lagi pada tumpul. Ya Brahim Diaz ini bisa jadi orang keempat lah yang bisa gedor pertahanan lawan di Serie A ya. Cuman gue nggak tahu apakah kalau di Champions League mereka akan bicara banyak gitu loh, karena ya lu lihat aja sendiri kualitasnya kayak gimana gitu loh. AC Milan Liga Italia lu tahu secara keseluruhan, lu tahu lah gimana isinya, kan aki-aki semua gitu loh. Dan juga ya akhirnya AC Milan juga dapat si Olivier Giroud. Ya udah makin bisa dengan kalau nggak salah harganya berapa ya si Giroud tuh gratis tau gue. Iya, dia join free transfer ya. AC Milan pun juga butuh gitu loh, karena ya AC Milan juga gak ada duit gitu, dan kebetulan mereka butuh striker juga untuk gantiin untuk gantiin Ibra sewaktu-waktu. Kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan ya Giroud bisa diandelin lah gitu loh. Karena kemarin itu sempet pinjem Mandzukic, cuma Mandzukic flop banget sama sekali di AC Milan. So balik lagi ke Serie A, makin bisa nunjukin lah bahwa Serie A ini kan isinya pemain tua semua, dan gue sangat tidak yakin bahwa Serie A tim-tim dari Serie A ini bisa bicara banyak di Liga Champions musim 2000 musim depan lah gue bisa bilang, atau musim ini, bahkan bisa hitungannya musim ini gitu. Terus satu lagi ya, salah. Kalau satu lagi si siapa ya kalau nggak salah ya,
si terakhir ini deh gue kasih ya Jadon Sancho gitu loh. Jadon Sancho dengan harga 90 juta dan juga Paris Saint-Germain yang udah apa ya, ngelot banyak gitu loh pemain-pemain kayak Sergio Ramos, kayak Gigi Donnarumma akhirnya dikonfirm juga sama Hakimi 60 juta. Ya sama Gini Wijnaldum, empat pemain udah mereka ambil, udah mereka dapetin. Ya ini sih gue bisa bilang PSG ini kan desperate sama sekali, bener mereka tuh pengen banget ngebet banget untuk dapetin UCL ya, karena apa ya, 2 tahun lalu mereka ke Champions League, maksudnya pas di Champions League mereka sampai final tapi mereka gak bisa bicara banyak gitu di finalnya karena kalah, dan juga kalah kualitas sih sebenarnya secara umum ya. Ya bayar Hakimi 60 juta kan sebenarnya lu tahu ya gimana ya, too good to be paid that expensive lah buat gue. Terlalu apa ya, kayak sebenarnya pemain ini kan kalau bisa dibilang marketnya cuma palingnya 30-40 juta lah buat Hakimi, karena Hakimi juga sebenarnya bukan bek kanan yang konsisten gitu loh permainannya gitu. Terus kalau nggak salah gue apa ya, yang gue lansir dari coach Justin, kabarnya bakal ada trade antara Icardi sama CR7. Nah menurut gue sih bisa aja kejadian, karena menurut apa ya, Juventus ini kan pemainnya apa ya, satu pemain ini bagus ya, ini CR7 ya lu tahu sendiri lah dengan kualitas gimana. Cuman kan dengan umurnya yang semakin menua ya, apa ya, kecepatan dia kan udah nggak sebaik dulu. Dia tuh harus di apa ya, kadang tuh harus disupport gitu loh, dan nggak ada pemain yang bisa memenuhi kebutuhan Ronaldo di Juventus. So untuk gua sih bisa aja sih kejadian sih kalau untuk gua ya, tapi perkembangan beritanya bagaimana untuk swap ini, untuk trade ini maksud gua berlanjut ya, harus diikutin sih beritanya. Jadi mungkin itu aja sih berita dari gua. Plus satu lagi ya, kayak Jadon Sancho udah masuk ke MU, apa ya, pendapat gue sedikit untuk Jadon Sancho yang ke MU ini bodoh aja sebenarnya. Ini apa ya, kalau nggak salah manajemennya MU ini bener-bener apa ya, bisa bilang bodohnya tuh ketulang gitu. Gue nggak ngerti sama sekali. Sancho yang gue apa ya, di Dortmund aja gue sering nonton si Sancho di Dortmund, ya biasa aja gitu loh. Maksudnya gue mainnya kadang dia buat kesalahan, kadang juga apa ya, blundernya dia juga kadang juga blunder, kadang juga ada banyak error passing gitu loh yang dia lakukan juga selama di Dortmund. Jadi sebenarnya ini pemain juga gak perfect banget lah untuk dihargai sampai 90 juta. Gak ngerti gue MU ini maunya apa gitu loh, ngeluh duitnya tetangga lebih banyak, tapi lu bisa keluarin pemain yang gue nggak tahu gitu loh seberapa jauh nanti kiprahnya dia di IPL, belum ada pengalaman sama sekali di IPL, dibeli sampai 90 juta. Gue nggak ngerti lagi dah. Ya mudah-mudahan sih flop aja kayak si Van de Beek, sampai ya harganya sampai ya 1 juta lah menurut gue, karena ya terbukti kan di tag-nya udah sekali gagal beli Van de Beek, bisa aja ini yang kedua untuk gue. So ya, tapi gue nggak tahu sih nanti implementasinya kayak gimana di squad MU, karena juga Ole ini kan nggak banget lah buat gue sebagai seorang pelatih gitu loh. Mainnya ya gitu-gitu aja dengan formasi yang itu aja, nggak ada warna, monoton lah kata lainnya. Oke, jadi itu aja berita dari gue. Wah agak lama ya, sampai 20 menit nih gue ngomong, karena ya bursa transfernya kan lebih-lebih di summer bakal sangat sibuk sih dengan banyaknya berita soal update transfer Windowsnya di musim panas ini. Oke, itu aja dari gue. Thanks for watching.